Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami mendengarkan putra-Mu yang terkasih. Semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabda-Mu dan memurnikan mata batin kami, agar dapat memandang kemuliaan-Mu dengan sukacita. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.
menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injil-Nya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih,
Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus berkata kepada mereka datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu ketika seorang romo sedang mengadakan perjalanan. Dia naik bis. Di sebelahnya duduk seorang bapak agak tua. Si bapak itu ingin berbicara kepada romo. Ya, nampaknya si bapak ini orang yang menarik. Maksud saya, orang yang baik. Orang ingin berbicara tentang Tuhan. Si bapak ini ingin berbicara tentang karisma khusus yang dimilikinya, dan ya, dia ingin menunjukkan kepada romo ini karisma khusus itu. Lalu si romo bertanya, karisma khususnya apa? Lalu orang ini bilang, saya memiliki kemampuan untuk mengubah wajah saya seperti wajah Yesus. Wah, si romo mulai penasaran, kok bisa ya? Si bapak ini punya kemampuan khusus mengubah wajahnya seperti wajah Yesus. Lalu mulailah si bapak itu mempraktekkan bagaimana wajahnya itu menyerupai wajah Yesus. Dalam beberapa detik kemudian, sesudah si bapak ini mempraktekkan, romo ini lalu menutup matanya tanda tidak tertarik. Enggak minat, enggak mirip blas dengan wajahnya Yesus. Enggak mirip sama sekali. Saudara-saudari, orang itu ingin berubah rupa, punya wajah seperti wajah Yesus, tetapi sesungguhnya caranya bukan kayak gitu. Enggak kayak gitu kalau ingin berubah rupa seperti Yesus. Di dalam Perjanjian Lama, ada banyak cerita tentang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah nampak di atas Gunung Sinai ketika Musa menerima hukum Taurat. Kemuliaan Allah sungguh menakutkan di atas Sinai itu. Kemuliaan Allah nanti juga akan tampak di atas kemah pertemuan. Kemah yang tempat orang Israel di padang gurun begitu, di tengah-tengah itu nanti ada kemah Allah dan nanti kemuliaan Allah nampak di sana. Dan ketika nanti Salomo membangun bait Allah, kemuliaan Allah juga akan tampak di atas bait Allah itu. Kemuliaan Allah menjadi tanda kehadiran Allah. Tanda kehadiran Allah. Berkilau-kilau, kadang menakutkan, disertai awan yang gelap begitu dalam Perjanjian Lama. Itu kemuliaan Allah tampil di sana. Dan pada hari ini kemuliaan Allah itu hadir dan nampak jelas di dalam diri Yesus Kristus.
Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kemuliaan Allah nampak dalam diri Yesus. Kemuliaan Allah nyata dalam, kalau di sini dikatakan Yesus itu sebagai putra yang dikasihi, sangat dikasihi oleh Bapanya. Kemuliaan Allah nampak dalam diri Yesus yang sangat dikasihi dan mengasihi Bapanya. Nampak dalam putra yang kepadanya Bapa berkenan. Tadi dikatakan kepadanya aku berkenan. Nampak di sana. Dan kok bisa? Kok bisa begitu? Iya, Yesus putra Allah yang sangat terkasih ya. Dan ketika dia menampakkan kemuliaan ini, sesungguhnya dia sedang bersiap untuk berjalan ke Yerusalem, untuk menempuh jalan penderitaannya itu. Dan di atas gunung ini, Yesus sebenarnya juga, kalau di Injil Lukas itu dikatakan sedang berdoa. Yesus ingin memastikan bahwa apa yang sedang dilaksanakannya, bahwa apa yang akan dijalaninya, apa yang akan dihadapinya itu benar-benar kehendak Bapanya. Di atas gunung itu, Yesus ingin memastikan itu. Inikah kehendakmu, Bapa? Kepada orang yang demikianlah, Bapa berkenan dan kemuliaan Allah nampak padanya. Saudara-saudari, kata orang, kalau orang itu saling mengasihi, wajahnya itu lama-lama semakin mirip. Lama-lama semakin mirip. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menjalani kehidupan perkawinan selama 60 tahun, 70 tahun, itu katanya makin lama makin mirip wajahnya. Iya, orang yang saling mengasihi, wajahnya makin mirip. Juga kalau ada anak-anak muda yang suka dengan artis-artis tertentu, biasanya akan mencoba meniru artis itu. Cara bicaranya, cara berpakaiannya, caranya berkata-kata, atau juga berusaha belajar nyanyi seperti artis itu. Jadi kepada orang yang dia kagumi, dia berusaha untuk semirip-miripnya begitu. Mencoba itu. Dan juga berlaku pula untuk anak-anak biasanya. Anak-anak itu, dia akan berusaha untuk meniru orang tuanya. Kalau orang tuanya ada gambar-gambar ya, kalau orang tuanya bawa rokok bagaimana begitu, anaknya yang lihat itu juga ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan. Atau entahlah, bapaknya bagaimana nejis begitu, anaknya nanti juga akan nejis begitu. Penampilannya nejis. Jadi anak pun akan berusaha untuk mengikuti bapaknya. Atau kalau anak cewek ngikutin ibunya gitu. Sama aja. Jadi kita semuanya, saudara-saudari, itu biasanya cenderung meniru orang yang paling kita kagumi. Cenderung untuk itu. Dan mencoba mirip dengan orang yang kita kagumi ini. Dan Yesus dan Bapa ini adalah satu. Kasihnya begitu besar sehingga apa yang ada pada Bapa itu ada pula pada Yesus. Saudara-saudari, Santo Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, dia bilang, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.
Saudara-saudari, jelas menjadi serupa dengan Allah, serupa dengan Tuhan, itu adalah rahmat 100% rahmat Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa dari pihak kita pun itu dituntut untuk mengarahkan hati dan perhatian kepadanya. Semakin lama kita diundang untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita. Saya kadang menggambarkan atau merenungkan bahwa hidup kita ini, perjalanan hidup kita ini seperti orang yang melukis. Seperti orang yang melukis. Lukisan itu tidak sekali selesai. Ya sudah, lukisan itu kan sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap, berkembang sampai akhirnya menjadi lukisan yang bagus. Dan lukisan macam apa yang sedang kita usahakan di dalam hidup kita ini? Kita sedang melukis hidup kita ini semakin lama semakin menyerupai wajah Yesus. Wajah Yesus. Dengan hidup kita melukis wajah Yesus. Dan hanya dengan demikianlah kalau si Bapak yang di depan tadi ingin menunjukkan wajah Yesus dengan mukanya yang aneh-aneh begitu, kita ingin menunjukkan kemuliaan Yesus itu tampak dalam diri kita melalui hidup kita sehari-hari. Sedikit demi sedikit. Semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya.